Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas lanjutan alur cerita anime Get Dietai. Oke, nggak perlu bertele-tele, langsung aja kita mulai ya. 23 Nari-nari. Ini dia Get Dietai Kanochinite Kako Takairi. Ingat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Ada seorang pria yang bernama Itami Yoji. Dia sedang pergi ke event wibu. Namun tiba-tiba datang sekelompok makhluk dari dunia lain yang datang ke tempat itu. Itami mencoba mengevakuasi penduduk. Dan ternyata si Itami itu adalah seorang tentara elit. Karena itu terjadilah perang antara pasukan Jepang yang bernama JSDF melawan makhluk dari dunia lain. Kali ini Itami dan kelompoknya ditugaskan untuk menjelajah dunia lain. Itami di sana bertemu dengan Lele, Rory, dan juga Chuka. Itami membawa mereka semua ke markas JSDF di dalam portal. Sesampai di markas JSDF, Itami dimarahi oleh bosnya karena Itami membawa banyak pengungsi. Di sana Itami bertemu dengan sahabatnya yang bernama Yanagida. Dia curiga kalau Itami itu punya tujuan lain untuk membawa para pengungsi dari dunia lain, karena dia tahu kalau Itami itu adalah seorang wibu. Yanagi menyuruh Itami untuk lebih berhati-hati ke depannya. Berpindah ke tempat para penduduk dunia lain, mereka sangat kagum melihat teknologi dari Jepang. Terlebih lagi Lele, dia benar-benar ingin mempelajari segala hal tentang Jepang. Bahkan di markas JSDF itu juga ada pemandian air panas yang membuat para penduduk dunia lain semakin menyukainya. Berpindah ke tempatnya Putri Pina, dia adalah seorang anak dari kaisar di dunia lain. Dia bertemu dengan Raja Duran yang ternyata masih selamat akibat serangan JSDF. Raja Duran mengatakan dia jadi seperti ini karena kekaisaran mengkhianatinya. Raja Duran juga menyuruh Pina untuk pergi ke Bukit Arnus, di mana markas JSDF berada. Berpindah ke tempatnya Itami, dia sangat senang karena di markas JSDF akhirnya dipasang internet. Dia pun langsung mendownload anime favoritnya. Kemudian anak buahnya melapor kalau gadis F yang bernama Chuka bertingkah aneh. Dia seakan-akan memiliki orang khayalan di sampingnya. Itami menduga kalau Chuka itu memiliki pacar khayalan. Sekarang Lele, Rory, dan juga Chuka pergi bersama Itami dan kelompoknya. Mereka pergi untuk menjalankan sebuah misi. Di tempat lain, Putri Pina dan kelompoknya sedang menuju markas JSDF. Itami dan kawan-kawan pergi ke kota Italika untuk berdagang. Di perjalanan mereka melihat gumpalan asap. Kurata mengatakan kalau di situ adalah tempat yang mereka tuju. Itami merasa ada firasat buruk saat melihat gumpalan asap itu. Rory mengatakan dia mencium bau darah. Ternyata di tempat itu sedang ada perang. Di sana ada Putri Pina dan kelompoknya yang sedang bertarung. Mereka bertarung melawan sisa pasukan aliansi yang telah menjadi kelompok bandit. Putri Pina dan kelompoknya terjebak dalam pertempuran ini karena dia mendengar sekelompok orang telah menyerang kota Italika. Putri Pina pikir itu adalah serangan dari penduduk dunia lain. Tetapi ternyata itu adalah serangan dari bandit. Putri Pina jadi gelisah karena ini pertama kalinya dia menjalani perang seperti ini. Kali ini diperlihatkan masa lalu Putri Pina. Dia sedang membentuk kelompok pasukan kesatrianya. Mereka dilatih oleh Grey Coaldo. Kelompok mereka awalnya diremehkan oleh bangsawan lain karena mereka dianggap cuma permainan sekelompok bocah. Namun Putri Pina tetap berjuang. 7 tahun kemudian lahirlah kelompok Ksatria Mawar yang dipimpin oleh seorang Putri Pina. Kembali ke masa kini, Itami dan pasukannya telah sampai di Italika. Putri Pina dan kelompoknya jadi ketakutan melihat pasukan JSDF. Namun Putri Pina memilih untuk percaya JSDF karena di sana ada Rory Mercury yang merupakan seorang utusan dewa. Putri Pina pun membuka pintu gerbang, namun dia nggak sengaja mengenai Itami, yang membuat Itami jadi pingsan. Putri Pina mencoba menyambut mereka,
agar nggak terjadi kesalahpahaman. Putri Pina mengatakan kalau dia adalah putrinya Kaisar. Pina membawa Itami ke pemimpin Italika. Ternyata pemimpin Italika itu cuma seorang bocah. Karena pemimpin sebelumnya telah tewas akibat perang melawan Jepang. Mengetahui hal itu, Itami memutuskan untuk membantu Putri Pina melawan para bandit. Itami menelpon rekan-rekannya di markas untuk bersiap-siap jika keadaan darurat. Pina menyuruh kelompok Itami menyerang gerbang barat. Rory jadi heran mengapa Itami membantu musuh. Itami mengatakan kalau dia ingin menciptakan perdamaian antara Jepang dengan penduduk dunia lain. Rory pun dengan senang hati membantu Itami. Pada malam harinya, peperangan pun akhirnya dimulai. Ternyata para bandit sedang menyerang sisi timur. Para bandit menyerang habis-habisan pasukan Italika. Pina jadi kesusahan karena rencana awalnya adalah untuk menjebak pasukan Itami agar para pasukan Itami dihabisi oleh para bandit. Tetapi nyatanya musuh menyerang dari arah sebaliknya. Bahkan musuh juga membawa seorang penyihir. Kali ini diperlihatkan pasukan JSDF telah bersiap-siap untuk membantu kelompok Itami. Kembali ke peperangan, Rory tiba-tiba gelisah karena dia sangat ingin bertarung. Dan Rory pun langsung menuju medan pertempuran. Itami dan kelompoknya langsung mengikuti Rory. Rory mampu mengalahkan para bandit dengan mudah. Pasukan JSDF telah sampai di peperangan. Mereka menggunakan helikopter. Mereka dengan mudah menghabisi para bandit. Para bandit pun kini jadi panik ketakutan. Itami dan pasukannya menyerang dari darat untuk membantu Rory. Peperangan ini nggak bisa disebut lagi dengan perang, tetapi udah jadi pembantaian. Pasukan JSDF tanpa ampun menyerang musuh, yang membuat mereka jadi menang dengan mudah. Putri Pina jadi ketakutan melihat kekuatan dari JSDF. Karena sebelumnya Putri Pina harus bertarung mati-matian untuk melawan para bandit. Sedangkan JSDF mampu menang dengan mudah. Setelah perang selesai, pasukan JSDF membantu dan mengevakuasi para penduduk Italika. Putri Pina menyadari kalau rencana Kaisar untuk perang melawan JSDF adalah sia-sia. Putri Pina berharap kalau dia akan ada selalu di pihak JSDF. Setelah semuanya selesai, JSDF membuat kesepakatan dengan Italika, terutama dalam hal perdagangan. Mereka juga membawa beberapa tahanan perang. Itami memilih beberapa tahanan wanita untuk dibawa ke markas JSDF. Tetapi teman Itami curiga kalau Itami itu punya maksud lain. Setelah itu, Itami dan kelompoknya pulang ke markas JSDF. Dan tiba-tiba mereka melihat sekelompok satria wanita. Satria itu pun bertanya ke mereka. Itami mengatakan kalau mereka akan pergi ke Bukit Arnus, di mana markas JSDF berada. Mendengar itu, satria itu pun menyerang kelompok Itami. Itami menyuruh pasukannya pergi. Sedangkan Itami ditahan oleh mereka. Saat malam tiba, Itami belum kembali juga. Anak buah Itami jadi khawatir. Dan mereka memantau Itami dari jauh. Di tempat lain, Putri Pina marah besar ke anak buahnya karena mereka telah sembarangan membawa Itami. Bahkan mereka juga menghajar Itami. Pina jadi takut kalau kekaisaran akan berperang melawan JSDF. Kembali ke tempat anak buahnya Itami, Kurata mengatakan kalau mereka nggak perlu khawatirkan Itami karena Itami itu adalah seorang Rangers. Yang berarti Itami itu adalah salah satu tentara terkuat di Jepang. Kuribayashi sangat kaget mendengar itu. Dia nggak menyangka Itami itu seorang Rangers, karena Itami itu kelihatannya lemah dan nggak berguna.
Sekarang anak buah Itami menyelinap untuk menyelamatkan Itami. Berpindah ke tempatnya Itami, saat dia bangun dia disambut oleh gadis bertelinga kucing. Dan juga di sana ada para pelayan yang meminta maaf atas kelakuan para ksatria. Mereka pun melayani Itami dengan senang hati. Para anak buah Itami berhasil menerobos untuk menyelamatkan Itami. Mereka kaget melihat Itami sedang bersenang-senang di sana. Melihat itu, mereka pun ikut berbaur dengan para manusia binatang. Setelah itu, mereka akan kembali. Tetapi Pina khawatir karena masalah anak buahnya dengan Itami masih belum tuntas. Apalagi Pina mengetahui kalau dengan sepatah kata dari Itami bisa menggerakkan seluruh pasukan di SDF. Karena itu, Pina minta ikut ke markas di SDF agar dia bisa meminta maaf ke pemimpin Itami. Di perjalanan, Pina terkejut melihat kekuatan dari pasukan di SDF yang sedang berlatih di sana. Pina jadi sangat takut karena dengan senjata-senjata itu dapat menghancurkan kekaisaran dalam sekejap. Akhirnya Pina sampai di markas di SDF. Dia menghadap langsung Jenderal Hazama. Pina minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa Itami. Beberapa hari kemudian, Lele, Rory, Chuka akan pergi bersama Itami ke Jepang. Mereka akan jadi perwakilan dari dunia lain. Dan juga Putri Pina akan ikut dengan mereka. Sesampai di Jepang, para penduduk dunia lain sangat kaget melihat bangunan-bangunan tinggi yang ada di Jepang. Kemudian ada seseorang yang bernama Komakodo datang ke tempat Itami. Dia akan jadi orang yang mengawal Itami dan rombongannya. Dia juga telah menyelidiki latar belakang Itami. Dia mengetahui kalau Itami selalu peringkat terakhir di tiap ada tes militer. Dan entah bagaimana Itami bisa menjadi seorang Rangers. Dia juga lebih heran lagi mengetahui kalau Itami bisa menjadi tentara level S. Yang berarti kekuatan Itami itu telah diakui dunia. Kuribayashi jadi semakin kaget dengan kekuatan bosnya itu. Kemudian, Itami dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke gedung parlemen Jepang. Tetapi Putri Pina pergi ke tempat yang terpisah karena dia akan jadi perwakilan dari kekaisaran. Di gedung parlemen, Lele, Rory, dan Chuka berdebat dengan para politikus di sana tentang masalah antara JSDF dan para penduduk di dunia lain. Ada politikus yang menghina Rory itu bocah. Dan hampir saja dia ditebas oleh Rory. Untungnya Itami berhasil menenangkannya. Akhirnya diketahui kalau Rory itu berumur 961 tahun. Dan dia juga adalah seorang manusia setengah dewa. Sedangkan Chuka berumur 165 tahun. Dan Rory berusia 15 tahun. Di tempat lain, Putri Pina sedang bernegosiasi tentang pembebasan tawanan perang. Setelah negosiasi selesai, dia berkumpul kembali ke tempatnya Itami untuk kembali ke dunia lain. Di perjalanan, ada yang mengacaukan perjalanan kelompoknya Itami. Komakodo pun membantu kelompoknya Itami. Dan untungnya mereka berhasil selamat. Dan untuk berjaga-jaga, Itami membawa mereka semua ke rumahnya. Agar mereka bisa lebih aman sebelum pergi ke dunia lain. Di sana mereka semua kaget. Karena ada mantan istrinya Itami di sana. Oke, sekian dulu alur cerita anime Get Jetai Kano Chinite Kaku Takai Keri kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.